lagi bersama saya, Nadia Indrawinata, di program Media News. Untuk memulai perjumpaan kami dalam hari ini, kami akan membahas tentang kasus mengenaskan yang baru-baru ini terjadi. Polisi telah menangkap terduga pelaku kasus sate beracun di Yogyakarta pada Rabu 3 Mei 2021. Sate yang mengandung cyanida itu telah menewaskan anak berusia 10 tahun dari pengemudi ojek online yang mengantarkannya. Meskipun demikian, polisi sudah memastikan bahwa pelaku salah sasaran. Berdasarkan rilis pers, diketahui tersangka atas nama Nani Apriliani Nurjaman awalnya mengincar Aibtu Tommy, penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Wanita asal Majalengka tersebut sakit hati ditinggal nikah oleh Tommy hingga nekat meracuninya. Yang digunakan untuk menabung peraturan tersebut dan dalam peraturan tersebut yang kita buka dalamnya adalah berdasarkan berupa kalium. Tersangka pelaku memesan ojek online untuk mengirim makanan yang sudah diberi cyanida. Namun, setibanya di kediaman Tommy, pesanan sate ditolak oleh istrinya karena merasa tidak memesan makanan. Sate tersebut kemudian diikhlaskan kepada pengemudi ojek online yang mengantar makanan tersebut. Ia lalu membagikannya kepada istri dan anaknya. Tak lama kemudian, anak dan istrinya langsung keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, nyawa sang anak pun sudah tidak tertolong. Sekarang kita beralih ke laporan tentang salah satu rangkaian dari perayaan bulan suci Ramadan. Sudah bergabung bersama saya, Priscilla Violeta di Bandung. Silakan Priscilla. Baik, terima kasih Nadia. Saat ini saya sedang berada di depan para penjajah makanan di daerah Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandung telah membolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan berbuka bersama di tempat-tempat tertentu seperti restoran dan kafe dengan syarat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan membatasi kapasitas pengunjung restoran dan kafe menjadi 50%. Namun, kegiatan ngabuburit sebenarnya dilarang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan yang telah ada ini? Dapat dilihat di sekitar saya sekarang, pukul sekitar 5 sore menjelang jam berbuka puasa, meskipun hujan turun deras, tapi keadaan di jalanan terpantau masih ramai. Banyak orang yang memilih untuk membeli makanan di luar untuk berbuka puasa. Selain regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung, belum ada lagi kebijakan ketat mengenai aktivitas ngabuburit, sehingga masih banyak anggota masyarakat yang tidak menggunakan masker dan berkerumun. Saya Priscilla Violeta, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke studio, Nadia. Terima kasih Priscilla atas laporannya. Pemirsa, jika ingin mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, selalu ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, selain itu juga perlu diingat lagi untuk mementingkan tanggung jawab yang sudah ada. Bagi para mahasiswa, tetap ingat untuk menjalani kuliah terlebih dahulu ya. Setahun sudah berlalu sejak kegiatan belajar mengajar dipindah dari sekolah ke rumah. Ada yang mengeluh lebih lelah dan kurang merasa belajar, namun ada juga yang merasa kebalikannya. Oleh karena itu, kami bertanya kepada beberapa mahasiswa apa pendapat mereka tentang kuliah online. Aku saat ini sih online. Tuh sebenarnya gue kayak dilema gitu sih. Kayak gue tuh suka mikirin gitu, kayak gue tuh suka online atau offline ya. Offline, karena dengan kuliah offline itu pengajarannya itu akan jauh lebih efektif. Kalau gue lebih suka kuliah offline untuk sekarang. Menurut aku hambatannya cuma sinyal sama internet sih. Sama paling nggak bisa ketemu teman sih, itu aja. Kayak gitu sih masalahnya, rata-rata kayak internet, alat, sama kan juga gue kan kayak di kafe gitu. Jaringan dan kalau mati lampu. Apalagi saat ujian itu pasti sangat mengganggu banget. Memang kuliah online ini sangat bergantung pada listrik dan internet. Selain jaringan internet dan listrik, keterbatasan ruang gerak juga menjadi hambatan kuliah online, terutama kuliah yang membutuhkan praktek. Gue merasa kalau online gue jadinya nggak dapat apa-apa gitu.
nggak bisa praktek kan, apalagi awal-awal tuh benar-benar pihak kampus, dosen juga benar-benar yang kayak kalian jangan liputan ya gitu-gitu, benar-benar lebih ke ngelarang untuk liputan keluar, jadi kan benar-benar terhambat. Selain itu, kuliah online dinilai tidak efektif karena bisa bentrok dengan kegiatan di luar perkuliahan. Alhasil, mahasiswa jadi tidak fokus mendengar dan memperhatikan kegiatan yang ada di depannya. Kuliah online memang efisien, tapi tidak efektif. Hybrid deh. Mungkin kalau untuk pelajaran yang kebanyakan teori itu kan bisa di rumah aja. Mungkin tapi kalau praktek butuh fasilitas kampus sih. Pokoknya setengah semester deh, di tengah-tengah semester mungkin offline, terus sisanya online gitu. Tentu saja saya masih menginginkannya karena dengan begitu saya bisa membuka lebih banyak peluang untuk mengikuti organisasi. Meskipun kuliah online memang praktis, mahasiswa tetap membutuhkan kuliah offline untuk kelancaran kegiatan. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Yang tetap di rumah, tenang saja, masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan meskipun tidak kemana-mana. Salah satunya adalah menonton film melalui layanan streaming. Ternyata, layanan ini lumayan populer di saat pandemi. Pandemi COVID-19 membuat berbagai pusat hiburan di seluruh dunia terpaksa ditutup, salah satunya bioskop. Masyarakat pun menggunakan layanan streaming untuk mengganti kekosongan yang timbul akibat ditutupnya bioskop. Akibatnya, jumlah pengguna layanan streaming langsung melejit. Salah satu layanan streaming yang meningkat adalah Netflix. Pada kuartal pertama 2019, jumlah pengguna Netflix tercatat sebanyak 148,86 juta. Di kuartal terakhir 2019, jumlah pengguna melebihi 167 juta. Jumlah tersebut kemudian langsung melesat di kuartal berikutnya menjadi 182,86 juta. Kenaikan ini bertepatan dengan himbauan work from home di beberapa negara. Pertumbuhan ini berlanjut ke kuartal berikutnya, hingga akhirnya di kuartal terakhir 2020, tercatat total pengguna sudah mencapai 203,66 juta. Aspek positif ini tidak hanya dirasakan oleh Netflix, tetapi juga Disney+. Semenjak peluncurannya pada November 2019, Disney Plus mengalami peningkatan jumlah pengguna yang cukup signifikan. Pada bulan-bulan pertama, Disney Plus mencatat 26,5 juta pengguna di kuartal pertama 2020. Peningkatan signifikan mulai terlihat di bulan April 2020, dengan jumlah pengguna yang meningkat sampai 50 juta. Di kuartal terakhir 2020, jumlah pengguna meningkat hingga 73,7 juta. Salah satu faktor terjadinya peningkatan ini adalah karena Disney Plus memiliki konten eksklusif yang sudah memiliki audiens. Selain itu, mereka juga menayangkan spin-off maupun sequel dari film yang sudah ada. Layanan streaming ini pun berharap tren positif ini dapat terus berlanjut hingga tahun-tahun ke depannya. Akan tayang setelah jeda pariwara berikut, saksikan terus di Media News. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Nadia Indrawinata. Jika sebelumnya kami sudah membahas tentang hiburan apa saja yang bisa dilakukan selama pandemi, kali ini kami akan membahas tentang perasaan tidak bisa beristirahat. Mungkin Anda pun pernah mengalaminya. Simak laporan tentang gangguan tidur selama pandemi berikut ini. Pernah nggak sih kalian begadang sampai malam hanya untuk me time? Misalnya main game sampai subuh, membaca novel, nonton drama Korea, atau kegiatan yang sekadar memuaskan kalian. Itu namanya revenge bedtime procrastination. Gangguan tidur ini menunda jam tidur seseorang untuk melakukan me time karena terlalu sibuk di siang hari sehingga tidak mempunyai waktu untuk diri sendiri. Di siang hari bisa saja terlalu sibuk dengan pekerjaan, kuliah, dan kesibukan lainnya. Sebagai dancer itu aku juga harus ngikutin beberapa training schedule yang akhir-akhir ini sih sudah lebih luang, tapi dulu sempat yang benar-benar hektik pas mau persiapan lomba. Itu hampir mungkin 3 kali seminggu harus keluar, dan biasanya waktunya
yang aku pakai dari siang sampai sore, sampai malam kadang-kadang, itu untuk latihan dance. Revenge bedtime procrastination berkaitan erat dengan me time. Me time atau waktu untuk diri sendiri bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang nyaman dengan pekerjaannya dan menganggap kerja itu me time, tapi ada juga yang membutuhkan kegiatan lain di luar pekerjaan. Lebih ke apa ya? Sebenarnya yang penting itu lebih ke kita balancing gitu loh, balancing antara satu area yang kita jalani sama area yang lain. Karena lama-lama kalau ada di satu kerjaan aja itu kan lama-lama monoton ya. Meskipun digunakan sebagai me time, begadang sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan. Begadang dapat menyebabkan kesulitan konsentrasi, penyakit jantung, diabetes, hingga gangguan mental. Untuk mengatasi gangguan tidur, sleep hygiene bisa diterapkan. Caranya adalah mengatur jam tidur tetap, berhenti bermain gadget sebelum tidur, relaksasi, dan tidur di ruangan yang nyaman. Tidur bukan satu-satunya hal yang penting loh. Di masa pandemi seperti saat ini, kesehatan menjadi hal yang utama. Lantas, bagaimana cara mempertahankan kesehatan di masa seperti ini? Selama pandemi, menjaga kesehatan memang menjadi prioritas utama. Namun, seharian duduk di depan laptop untuk sekolah, kuliah, atau bekerja tidak baik untuk kesehatan. Duduk dalam waktu yang lama dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti sakit pinggang, nyeri otot punggung, bahu, dan pinggul, serta osteoporosis. Oleh karena itu, gaya hidup sehat harus tetap dipertahankan. Untuk menerapkannya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah. Usahakan makan makanan bergizi mengikuti anjuran 4 sehat 5 sempurna. Lalu, untuk menjaga imun agar tidak mudah tertular COVID-19, rutin mengonsumsi vitamin dan suplemen sesuai kebutuhan. Jika Anda kerja dari rumah, maka waktu duduk Anda menjadi semakin lama. Olahraga diperlukan untuk menjaga kesehatan. Tidak perlu waktu lama, setidaknya luangkan waktu beberapa menit untuk berdiri dan jalan-jalan atau peregangan. Bisa juga ditambahkan dengan olahraga rutin sebanyak 30 menit selama 5 hari per minggu. Tidak hanya fisik yang perlu diolah, stres dan kesehatan mental juga. Alihkan fokus sejenak dari hal-hal yang menjadi pemicu stres. Sebisa mungkin, luangkan waktu untuk menghibur diri. Setelah beraktivitas, istirahat yang cukup juga tidak kalah penting. Baiknya, tidur cukup 7-8 jam per hari. Mari kita jaga kesehatan agar terbebas dari virus COVID-19. Bagaimana dengan kiat-kiat tadi? Bermanfaat, bukan? Nah, tanpa terasa, Indonesia sudah melalui 1 tahun pandemi. Jika tadi kita sudah membahas bagaimana cara mempertahankan kesehatan, kali ini mari kita kilas balik sedikit. Inilah laporan tentang tren-tren yang sudah menemani kami melalui masa-masa sulit selama pandemi. Selama pandemi, banyak tren-tren baru dan unik yang bermunculan. Bagi sebagian orang, tren ini berlanjut menjadi gaya hidup. Kegiatan apa saja yang semakin diminati selama setahun terakhir? Memasak ternyata jadi pilihan menarik selama di rumah saja. Salah satunya yang muncul pada awal pandemi adalah tren dalgona coffee. Biasanya minum kopi langsung diaduk dengan susu, tapi tren ini mencampur susu dengan busa kopi. Menariknya itu sih, karena sebenarnya kalau udah diminum dalgona, menurut gue balik lagi rasanya biasa aja, cuma gue tuh fun banget sama experience dari pembuatannya itu sendiri. Tidak hanya dalgona coffee, Korean garlic cheese bread juga sempat ngetren di berbagai kalangan. Berasal dari Korea Selatan, roti berisi krim keju yang dioles dengan garlic sauce ini bahkan laku untuk dijual. Kita melihat pasar ya, kita ngelihat oh ada peluangnya nih, lagi in banget waktu itu kan, semua orang ngomongin Korean garlic bread, jadi pasti ini ada peluangnya dan ya jadi di situ diambil kesempatannya. Ikan cupang ternyata bisa menjadi pengalihan dari stres kuliah online. Bahkan, ikan cupang bisa menjadi hiburan sekaligus sumber penghasilan bagi beberapa orang. Akhirnya jadi peluang usaha juga buat gue. Bang, gue nitip 5 ikan dong, dijualin laku, cepet udah 500.000.
Satu lagi tren yang merawat makhluk hidup yaitu tanaman hias. Jika cupang populer di kalangan bapak-bapak dan lelaki, tanaman hias banyak digemari oleh para ibu-ibu. Salah satu jenis tanaman yang naik daun adalah monstera atau janda bolong. Menarik banget ya, ternyata ini juga kayak kasih hiburan, kasih semangat. Mungkin kelihatannya simpel, ngeliatin tunas baru tumbuh gitu, menyenangkan sebenarnya. Jadi, tren mana yang paling Anda sukai? Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadia Indrama Inata, pamit undur diri, sampai jumpa.